Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Jamaluddin dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Ashrah. Dalam episode yang lalu kita sampai pada sebuah cerita perjalanan 3 orang anaknya Ibrahim Asmoro atau Ibrahim Samarkan, yaitu Raja Pandita, kemudian Raden Rahmat dan Abi Hurairah. Jadi dalam naskah lain namanya itu bukan Raja Pandita tetapi Ali Murtado. Jadi Ali Murtado, kemudian Raden Rahmat, dan satunya Burereh ini Abu Hurairah. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Ahlal Musamarah, Abu Hurairah ini budaknya Sayyid Ibrahim, tetapi dalam naskah lain ini sepupu. Jadi memang masih anak sepupunya Abu Hurairah, sepupunya Abu Hurairah, juga sepupunya Raja Pandita dan juga Raden Rahmat. Jadi ketiganya merasa kangen dengan pipinya yang ada di Majapahit, yaitu Mertaningrum, sehingga mereka melakukan perjalanan laut dari Campa menuju Jawa, Majapahit. Tetapi di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi itu terkena badai dan mereka terdampar di Kamboja, kemudian ditahan oleh penguasa setempat. Tetapi atas pertolongan Brawijaya akhirnya mereka bebas dan sampai ke Majapahit bertemu dengan bibi mereka. Tetapi kemudian mereka merasa tidak kerasan karena di Majapahit mereka merasa sebagai minoritas. Kita langsung saja ke cerita berikutnya. Wa kana qabla dzalika bizamanin fi baladi Fajajaran malakun ismuhu Arya Banjar wa huwa Ibnul Malik Sang Mundiwangi. Ini sebelum kita memasuki pada cerita selanjutnya, ada satu plot yaitu cerita tentang kerajaan Pajajaran. Wa kana qabla dzalika, sebelum terjadi cerita sebelumnya, yaitu kepergian 3 orang Campa, yaitu Raden Rahmat, Raden Vanjita atau Ali Murtado dan Abi Hurairah. Ini di baladi Pajajaran, di negara Pajajaran, di kerajaan Pajajaran, ada seorang raja malak yang bernama Arya Banjar. Arya Banjar ini anak dari Raja Sang Mundiwangi. Wali Arya Banjar waladun ismuhu Arya Mentahun. Kemudian Arya Banjar ini memiliki seorang anak namanya Arya Mentahun. Kemudian wali Arya Mentahun bintun ismuha Rondo Kuning. Kemudian Arya Mentahun ini memiliki seorang putri yang bernama Rondo Kuning. Wali Rondo Kuning salah satu auladin wahum Arya Galuh wa Arya Tanduran wa Arya Bangoh. Kemudian Rondo Kuning ini memiliki 3 orang anak, yaitu Arya Galuh, Arya Tanduran dan Arya Bangoh. Wawuli dari Arya Galuh salah satu auladin wahum Arya Bribin wa Arya Teja wa Kitarub. Kemudian Arya Bangoh ini Arya Galuh ini memiliki 3 orang anak, yaitu Arya Bribin, Arya Teja dan Kitarub. Wa ulidali Arya Bribin waladani ahaduma unsa ismuha Maduratnya wal akhor zakarun ismuhu Jaka Kendar. Kemudian Arya Bribin memiliki 2 orang anak, yang pertama perempuan bernama Manduretna dan satunya lagi laki-laki bernama Jaka Kendar. Wali Arya Teja waladani unsa ismuha Condrowati wa zakarun ismuhu Raden Syukur. Kemudian
Arya Teja memiliki 2 orang anak. Yang pertama perempuan yang bernama Condrowati, kemudian satunya lagi laki-laki bernama Raden Syukur. Wali Kitarub salah satu auladi Inasin. Kemudian Kitarub memiliki 3 orang anak perempuan. Awaluhunna Nawangsih, wasaniyah Raden Ayu Nawangsasi, wasalisa Raden Ayu Tawang Arum. Kemudian Kitarub memiliki 3 orang putri. Yang pertama Nawangsih, kedua Raden Ayu Nawangsasi, dan yang ketiga Raden Ayu Tawang Arum. Wallahu a'lam. Wasayati irtibatu haula'i bihadhil qissah. Nanti ini ada persambungannya, ada hubungannya dengan cerita selanjutnya. Jadi siapa Kitarub, siapa Nawangsi, dan lain-lain ini akan ada hubungannya. Keturunan Pajajaran ini akan ada hubungannya dengan keturunan Majapahit. Karena memang pada saat itu ada 2 kerajaan besar di tanah Jawa ini yang tidak sempat ditaklukkan oleh Majapahit sebagai penguasa Nusantara, yaitu kerajaan Pajajaran dan Majapahit di tanah Jawa. Meskipun Majapahit sudah menguasai daerah seluruh di Nusantara, dari mulai Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai ke Vietnam, Kamboja, Filipina, tetapi belum sempat atau tidak sempat menguasai Pajajaran. Dan Pajajaran ini masih kerajaan independen, bukan bawahan Majapahit. Suma anna Sayyid Raja Pandita wa Sayyid Rahmat aroda arruju ila baladi Cempa lima taqaddama dzikruhu mim muqasatil humum wal ahzan. Kemudian ini kelanjutan dari cerita yang kemarin, bahwa Raja Pandita atau Ali Murtado dan Raden Rahmat ini meskipun diperlakukan dengan baik, seluruh permintaannya dipenuhi oleh Raja Majapahit, oleh Brawijaya, tetapi mereka masih merasa sedih, merasa tidak betah tinggal di Majapahit. Karena kalau menurut cerita kemarin dalam episode yang lalu, bahwa Raja Pandita dan Raden Rahmat ini merasa sebagai minoritas dalam agama. Ketika mereka sholat 5 waktu, mereka masih merasa ditonton oleh orang-orang Majapahit. Jadi ketidakbetahan ini kemudian mereka mengadu kepada Brawijaya, meminta izin untuk kembali ke tanah kelahirannya di Campa. Tetapi apa? Pak Akbar Al-Malik Brawijaya bima arodahu. Dia datang pamit kepada Brawijaya, namun famana'aha minar rujuk. Raja Brawijaya melarang mereka berdua untuk kembali ke Campa. Wa qala lahuma inna firaqakuma alayyal aziz fala tarji'a ila baladikuma fa in kuntuma aradtuma an tatawallaya alwilayah wallaitukuma ma aradtumahu min wizaratin aw riyasatin madariyatin aw riyasatin nahiyah. Kata Brawijaya, inna firaqakuma alayyal aziz, bahwa perpisahan dengan kalian itu sungguh sangat berat sekali. Ibaratnya begitu, sungguh sangat mahal dan berat, merasa berat. Raja Brawijaya ini merasa berat karena sudah kadung memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Mereka diberikan fasilitas yang sepenuhnya. Fala tarji'a ila baladikuma, maka jangan kembali, kalian berdua jangan kembali ke negara kalian. Fa in kuntuma aradtuma an tatawallaya alwilayah walaitukuma ma aradtumahu. Kalau seandainya kalian berdua ingin jabatan, maka silahkan pilih jabatan apa yang kalian minta. Ma'aradtumahu min wizaratin aw riyasatin. Baik itu jabatan menteri misalnya,
atau jabatan kepala daerah akan saya berikan, kata Brawijaya, asal kalian tidak pulang. Min wizaratin auriyasati madariyatin auriyasatin nahiyah. Kepala menjadi adipati atau menjadi bupati lah. Madariyah, pemimpin sebuah daerah atau kota atau desa. Atau nahiyah, wilayah, jadi adipati ataupun bupati. Silahkan kalian minta jadi jabatan apa. Wa in kuntum aradtuma at-tazawwuj fakhtaru min man syi'tuma min banatil wuzara wal umara. Kalau kalian ingin kawin, ingin nikah, maka pilihlah. Silahkan pilih anak menteri siapa, atau anak kepala daerah siapa, atau anak pangeran siapa. Silahkan kawin, asalkan kalian berdua jangan pulang ke Campa. Jadi saking sayangnya ini. Wa inna ma mana'tukuma minar ruju' ila baladikuma li'anni sami'tu anna malikal Hindustan qatala baladu Kufang wa Kalkuta wa Jiri wa Malibar wa ma haulahu wa lam yabqa baladun min tilkal bilad illa khada'a tahta qahrihi illa baladi Campa fa innahu al-an fi asna'il qital ma'al Hindustan walam adri ma akhiruhu. Kemudian saya melarang kalian berdua pulang ke Campa juga karena saya mendengar, kata Brawijaya, li'anni sami'tu anna malikal Hindustan, bahwa kerajaan Hindustan itu sedang melakukan peperangan dengan daerah Kupeng, Kalkuta, Jir, dan Malibar. Wa mahaulahu, dan daerah sekitarnya. Jadi sedang melakukan aneksasi terhadap kerajaan-kerajaan tadi, Kalkuta, Jir. Walam yabqa baladun min tilkal bilad illa khada'a tahta qahrihi. Dan daerah-daerah yang sekarang sedang diserang oleh Raja Hindustan itu sekarang sudah tunduk di bawah kekuasaan mereka. Dan illa balad Campa fa innahu al-anfi asna'il qital, kecuali daerah Campa ini sekarang sedang melakukan peperangan dengan daerah Hindustan. Dan walam adri ma akhiruhu, saya tidak tahu sekarang ini mereka menang atau mereka kalah, akhirnya itu seperti apa. Karena itu saya khawatir ketika kalian pulang nanti kalian akan mengadakan peperangan dengan mereka atau ditawan oleh mereka, kata Brawijaya. Lah dalam naskah ini peperangan itu dengan Hindustan, ya. Hindustan kan berarti negara India mengadakan peperangan dengan daerah Malibar. Malibar itu daerah India. Tetapi dalam naskah lain bahwa daerah Campa ini diserang oleh kerajaan Annam. Annam ini kerajaan Kochi. Dalam naskah Melayu ini Campa ini diserang oleh kerajaan Annam atau Raja Kochi. Vietnam kalau sekarang itu diserang oleh Raja Vietnam, kemudian kalah dan seluruh pangeran rajanya meninggal, dan pangeran-pangerannya ada yang kabur ke Malaka, ada yang kabur ke Aceh, dan sebagian masyarakatnya karena Campa ini sudah memeluk Islam itu ke tanah Jawa. Jadi kalau dalam naskah ini peperangan Campa dengan Raja Kochi atau Raja Annam, atau kalau di sini dengan Hindustan, itu terjadi ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel atau Raja Vandita, yaitu Ali Murtado dan Abu Hurairah, ketika mereka berada di Jawa. Tetapi dalam naskah lain disebutkan bahwa mereka justru pergi ke Jawa itu karena kerajaan di sana sedang mengalami peperangan. Falamma sami'a kalama Brawijaya wa ra'aya shiddata man'ihi minar ruju' ata'ahu fil maqam fi Majapahit. Jadi ketika mereka mendengar nasihat dari Brawijaya dan mereka merasakan bahwa Raja Brawijaya sangat
tidak menganjurkan mereka untuk pulang, keberatan, sangat keberatan mereka untuk tidak pulang, maka mereka akhirnya diam di Majapahit. Summa ba'da dzalika zawwajahuma, kemudian setelah itu mereka menikah. Amma Sayyid Raja Pandita fazawwajahu bibinta Arya Bribin allati ismuha Maduratna fi balati Ris. Raja Pandita atau Ali Murtado menikah dengan anak Arya Bribin yang bernama Maduratna yang berada di negara Ris, fi baladi Ris, daerah Ris. Summa takhoda daron fi qaryatin yuqalahu Sinabun. Kemudian mereka tinggal di daerah yang bernama Sinabun. Wa amma Sayyid Rahmat fazawwajahu bibint Arya Teja. Kemudian Sayyid Rahmat ini menikah dengan anaknya Arya Teja allati ismuha Raden Ayu Condrowati, yang bernama Raden Ayu Condrowati. Arya Teja ini Bupati Tuban. Bupati Tuban yang masih menantunya Bupati Surabaya. Jadi masih bersaudara. Jadi Arya Teja ini menantunya Bupati Surabaya. Summa takhoda daron fi qaryatin yuqalu Ampel. Kemudian mereka tinggal di daerah Ampel, Ampel Denta atau Ampel Kadeng min Kuro Surabaya, yaitu daerah Surabaya. Wa amma Abu Hurairah fatazawwaja bi imratin min Kuro Tenggrian ismuha Samiroh binti Husain. Kemudian Abi Hurairah ini menikah dengan perempuan dari Tenggrian yang bernama Samiroh binti Husain. Wa kasabuhuma zira'atul qotni. Kemudian mereka bekerja sebagai petani kapas ya. Fakana Abu Hurairah yaqtatofuhu wa hiya tahlijuhu. Abu Hurairah mengambil kapasnya, kemudian istrinya memisahkan antara kapas dengan bijinya. Wa kulla yaumin ahda qotnan li Sayyid Rahmat liat takhidha fatilatan li misbahil masjid. Kemudian setiap hari mereka menghadiahkan kapasnya kepada Sayyid Rahmat untuk dijadikan sebagai sumbu masjid, sumbu cempor masjid atau lampu masjid. Walidha samahu Sayyid Rahmat biki Agung Kafas. Karena itu mereka menamai, atau Sayyid Rahmat menamai mereka sebagai Ki Ageng Kafas. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akan berlanjut kepada kisah selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Belantara Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.